Halo semuanya, perkenalkan nama gua Dimas Dani Zaini. Gua adalah salah satu mahasiswa dari kampus Bina Nusantara atau BINUS University. Dan hari ini gue bakal coba kasih tunjukin ke kalian semua gimana sih penampakan dari BINUS University itu sendiri. Nah, bagi kalian yang belum tahu gitu ya, apa itu BINUS University? Jadi BINUS University merupakan salah satu kampus swasta di Indonesia, tepatnya di Jakarta, di mana seperti pada umumnya kampus BINUS juga memiliki banyak jurusan. Ada teknik informatika, bisnis, akuntansi, kemudian perhotelan dan lain sebagainya. Kalian bisa cek aja untuk jurusan BINUS University-nya di kampus binus.ac.id. Nah, eh ya yang uniknya dari kampus BINUS itu adalah di BINUS itu ada beberapa regionalnya atau cabangnya. Ada di Kemanggisan, kemudian ada di Alam Sutra, ada di apa namanya? Di Bekasi, Senayan, Bandung, Malang, kemudian yang baru itu ada di Semarang. Nah, kebetulan untuk kampus sekarang gue berada itu ada di kampus Anggrek. Nah, di kampus Anggrek, sorry, di kampus Kemanggisan. Nah, di kampus Kemanggisan itu juga ada nanti tiga kampus lagi, yaitu kampus Anggrek, kampus Kijang, dan juga kampus Syada. Dan kebetulan gue sekarang tuh ada di kampus Anggrek. Nah, yang bakal gue kasih tunjuk ke kalian untuk kampus sekarang itu adalah di kampus Anggrek. Nah, kalau kalian lihat bisa di sekitar gue, ini adalah penampakan kurang lebih untuk di kampus Anggrek. Nah, gimana isi dari kampusnya? Yuk kita lihat. Oke, sekarang gue udah ada di depan kampus Anggrek dan beginilah penampakan depan kampus Anggrek. Nah, bisa dilihat ya, di sini kampusnya itu dari ujung ke ujung tuh. Tuh, kalau misalkan kalian perhatikan masih sangat panjang. Dan ya, begini penampakannya. Kalau kalian lihat di situ ada shuttle ya, bus, kemudian di sini juga ada shuttle. Jadi di BINUS itu menyediakan setahuku sih dua shuttle ya. Yang pertama itu warna hijau gitu ya. Nah, shuttle yang warna hijau itu biasanya bakal kepake buat mahasiswa menuju ke BSQ atau BINUS Square. Nah, kalau kalian belum tahu apa itu BINUS Square, jadi BINUS Square itu adalah semacam tempat penginapan yang disediakan oleh BINUS, ditujukan kepada mahasiswa gitu ya, supaya mereka mendapatkan tempat semacam peristirahatan gitulah untuk kos-kosan. Nah, kalau untuk bus yang warna biru itu sendiri biasanya itu digunakan untuk integrasi gitu ya, integrasi dari beberapa region. Jadi kalau misalkan kita mau ke BINUS Alam Sutra atau BINUS Bekasi, nah itu kita bisa pakai shuttle yang disediakan dari BINUS tuh, kayak gini. Nah, kemudian di sini juga beberapa mobil gitu ya. Nah, untuk mobil sendiri untuk di depan BINUS itu biasanya dipakai untuk parkiran para dosen. Sedangkan untuk mahasiswa itu bakal di ujung sana. Jadi emang cukup jauh gitu ya, dibedakan antara parkir mahasiswa sama parkir dosen. Nah, paling selanjutnya kita bakal coba masuk ke dalam BINUS Anggrek ya. Oke, ini adalah lobi utama dari BINUS University Anggrek. Nah, ini tuh lobi yang biasa gua sering pakai buat masuk ke dalam BINUS Anggrek. Oke, kalau misalkan kalian masuk nanti dari main lobbynya, nanti kalian bakal nemuin yang namanya LKC di sini. Nah, di LKC ini uniknya dia itu ada outdoornya. Nah, outdoornya seperti apa? Nanti kita lihat ya. Oke, jadi nggak jauh dari LKC, di sini kalian bakal nemuin food court yang ada di BINUS University. Dan sebenarnya ada beberapa pilihan makanan ya. Contohnya di sini ada AW, kemudian di situ ada Harvest Moon, cuman lagi tutup gitu ya. Dan ada juga Starbucks di sini. Dan uniknya di BINUS itu ada Bank BCA. Jadi kalau misalkan kalian mau transfer uang atau mau ngambil uang gitu ya, bisa di BCA ini. Nah, sebenarnya BINUS University itu cukup gede ya. Karena kalau kalian lihat di sini cukup banyak lantai. Ada kurang lebih itu ada 8 lantai di BINUS di sini. Dan ya, beginilah situasinya sekarang. Oh ya, BTW ini tuh adalah hari Sabtu ya, jam 2 siang.
Ya mungkin sepi karena lagi pada ujian juga. Oke, di sini ada lobby lain ya, West Lobby. Terus di situ juga ada ATM. Jadi kalau misalkan mau narik uang bisa nih di situ. Di sini juga ada vending machine, tapi di sini tuh untuk yang plastic pay. Kalau untuk vending machine makanan, minuman itu ada di lantai di atasnya ya. Oke, kita lanjut lagi ke lantai 2 ya. Karena di lantai 1 udah nggak ada apa-apaan lagi nih. Oke, kita udah sampai di lantai 2. Nah, di lantai 2 ini kalian bisa pilih makanan atau minuman yang kalian mau di vending machine di sini. Nah, untuk lantai 2 dan juga lantai seterusnya itu udah ada ruang kelasnya nih. Jadi di BINUS itu ada, setahu ya, ada 3 tipe ruang kelas, ada creative class, regular class, dan juga lab class. Nah, di sini BINUS juga tuh ada 2 jalur, ada jalur genap sama jalur kecil. Jadi ruangannya dipisah gitu antara yang genap sama yang kecil. Jadi di seberang sana, di ujung sana itu bagian yang genap, sedangkan yang di sini tuh bagian yang ganjil gitu. Nah, itu kalau ngeliat itu 207. Terus nanti di situ tuh ada 209. Kenapa sih dibuat terpisah gitu, genap sama ganjil? Biar nanti pada saat hari H gitu ya, pada saat mahasiswa lagi kuliah itu nggak numpuk gitu, jadi nggak macet. Makanya dibuat seperti ini. Dan gue rasa sih ini sesuatu hal yang bagus gitu ya. Dan betul ini besar banget. Nah, kalau di lantai 2 di sini juga ada LSC-nya. Jadi kalau kalian mau ketemu dosen itu bisa di lantai 2. Jadi para dosen ngumpul di sini nih biasanya. Oke, kita lanjut dulu ke lantai 3. Oke, udah sampai di lantai 3. Dan ya, di lantai 3 ini juga ada ruang kelas juga ya. Dan sama seperti lantai 2 sebenarnya, kurang lebih. Nggak ada yang terlalu cukup jauh beda sih. Masih ada ruang kelas, ada ruang lab, ada ruang creative class sama regular class di sini. Kita lanjut lagi ke lantai 4 ya. Oke, udah sampai di lantai 4, masih sama. Ada banyak ruangan kelas. Dan BTW di sini untuk setiap kelasnya masih masih ditutup dan juga dikunci. BTW jendelanya ditutup kayak gitu karena untuk sekarang itu lagi ujian. Jadi biar tidak mengurangi resiko kecurangan gitu ya. Makanya setiap masing-masing pintu itu ditutup. Terus ada yang menarik di lantai 4, kalau kita ke ujung sana, itu kita bakal nemuin yang namanya auditorium. Kita lihat aja ya. Oke, jadi ini adalah auditorium dari BINUS Anggrek ya. Nah, jadi kalau ada acara-acara besar gitu ya, yang pengen diadakan oleh BINUS itu bisa dipakai nih auditoriumnya. Terus juga auditoriumnya ini besar banget ya, apalagi kalau kita pengen nampung semua mahasiswa dari daerah atau regional Kemanggisan. Makanya ini gede banget dan di dalamnya enak sih, harus diakui. Terus di sini di depannya kita bakal nemuin lulusan atau alumni dari BINUS. Nah, di sini ada banyak banget ya. Dan mungkin dari beberapa yang kalian kenal di sini ada Bang Yasa dari Men's Republic. Terus di sini juga ada Bang Faza Ibnu ya, yang terkenal dari Shizuki gitu. Dan masih banyak lagi tentunya. Oke, kita lanjut ke lantai 5. Dan ya, lantai 5 sebenarnya sama kayak lantai 4 dan lantai ke atasnya lah ya. Ada ruangan kelas. Kalau di lantai 5 ini yang menariknya itu adalah ada kantin yang jual makanan dan jual minuman. Dan kantinnya itu ada di ujung sana ya. Tuh, jauh banget ya. Kita akan coba ke sana, kita lihat kantinnya seperti apa. Oke, di ujung itu adalah penampakan kantinnya ya. Nah, di situ ada tempat meja buat ya makan-makan sekitarnya. Biasanya di sini kalau misalkan jam kuliah ini rame banget asli. Jadi kalau misalkan lagi lapar bisa nih makan gitu kan, nyemil di sini
kayak gitu. Menuju ke lantai 6. Wow, di sini sangat tinggi sekali. Ini kalau ada barang jatuh bahaya banget sih. Paling untuk lantai 7 dan juga 8 di sini gue nggak bakal coba untuk naik lagi ya. Soalnya ya lantai 7 lantai 8 itu sama ruang kelas ya. Apa namanya? Biasanya lebih banyak ke regular kelas gitu. Dan setahu juga lantai 7 sama lantai 8 tuh lebih spesifik ke buat mahasiswa yang ngambil master track. Jadi ya gue rasa sih nggak terlalu berbeda jauh ya. Mungkin kalau semisal ruangannya bisa dibuka gitu, kita bisa lihat isi dalamnya. Tapi sayangnya ya pintunya ditutup. Oke, paling sambil kita turun ke bawah, di sini gue pengen ngejelasin gitu pengalaman gue, mungkin sedikit sharing ya ke kalian tentang pengalaman gue selama ada di BINUS. Ya sebenarnya kalau hari-hari biasa gitu ya di BINUS itu bisa dibilang rame dan juga padat. Jadi kalau bisa kalian tuh datang ya jangan terlalu mepet lah untuk kalau misalkan mau kuliah, terutama kalau misalkan jam-jam siang ataupun sore. Wah itu biasanya macet gitu, apalagi kalau misalkan untuk lift ya. Makanya gue seringnya itu pakai eskalator ketimbang lift. Nah terus juga tadi kan kalian udah lihat ya di BINUS itu mulai dari lantai 2, 3 dan seterusnya itu ada banyak kelas gitu. Ada regular class, terus ada apa namanya creative class dan juga lab. Nah di BINUS sendiri itu sebenarnya ya kalian bisa kuliah sambil kerja, karena di BINUS itu juga disediakan lowongan pekerjaan gitu langsung dari BINUSnya. Tergantung kalian mau ngambilnya part time atau full time. Kayak misalkan tadi yang gue sebut ada asisten lab. Nah di situ kalian bisa milih tuh mau jadi asisten lab atau kalian juga bisa milih jadi BINUS ambassador gitu yang ngepromosin BINUS. Terus juga kalian bisa milih mau jadi ID division dan lain sebagainya sesuai dengan jurusan yang memungkinkan kayak gitu. Oh iya, di BINUS juga sebenarnya kalau gue bisa bilang itu salah satu kampus yang elit ya atau canggih gitu. Karena semuanya udah berbasis digital. Kayak misalkan kalau mau melakukan absensi itu bisa lewat aplikasinya sendiri. Contohnya di BINUS itu ada yang namanya BINUS Maya. Ya kalau misalkan mau absensi atau ngerjain tugas, terus ngumpulin tugas, bahkan buat kelompok juga lewat aplikasi gitu. Oke, paling di sini gue bakal coba explore di sekitar BINUS Anggrek itu kira-kira ada apa aja ya. Oke, sekarang gue udah di sekitar BINUS Anggrek dan di sini di depan bangunan ini itu adalah tempat buat parkir mobil dan juga motor, tapi khusus mahasiswa. Dan di sini juga ada banyak tempat food court ya. Dan ya di sini ada kantin dari ujung sampai dengan ujung sana. Sini juga kadang gue ngeliat pas pulang dari BINUS ya, itu ada juga yang ya sambil ngerjain tugas gitu. Kalau misalkan tempat food court yang di ujung sana di dalam BINUS itu udah penuh. Tapi sayangnya di sini nggak ada colokan sih. Jadi ya siap-siap baterai aja. Nah di ujung sana itu ada basement. Kemudian di sini juga ada masjid gitu ya, masjid. Terus di situ ada basement tapi khusus untuk para dosen. Dan ya, oh ya di situ juga ada kantin ya. Jadi ya, di BINUS ini cukup banyak kantinnya. Ada di basement, tadi juga ada di ujung sana. Terus di atas juga ada di dalam BINUS. Oke, paling terakhir tempat yang pengen gue kasih lihat itu adalah di BIHAP. Jadi apa itu BIHAP? BIHAP itu sejenis coworking space tapi milik BINUS. Nah, kira-kira kayak gimana tempatnya? Kita lihat ya.
Ya paling gitu aja sih guys. Tadi kalian udah lihat kan Bihab itu seperti apa dan ya emang cozy sih tempatnya. Oke, itu aja untuk penampakan Binus ya, khususnya Binus Anggrek. Terima kasih yang udah nonton. Bye bye.